Hai, kembali lagi di channel Ablem TV, channel yang akan mengabarkan seputar pemberitaan timnas Indonesia. Seperti biasa, gua bakal rangkum berita-berita seputar timnas Indonesia. Makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Langsung saja ke berita pertamanya, ada apa? Saksikan. Gila, Jay Ilyas dikaitkan dengan raksasa Italia, yaitu Juventus dan AC Milan. Pada pertandingan Udinese versus Venezia, di match ini Jay Ilyas bermain 90 menit dan mendapatkan rating 6. Tumben Bang Jay dapat rating orange. Saat ini Venezia masih di zona degradasi, dan yang paling terpenting Jay Ilyas di sini sebagai kaptennya. Walaupun Venezia harus takluk dari Udinese dengan skor 3-2, tapi setelahnya kabar yang sangat berhembus bahwa Jay Ilyas jadi rebutan raksasa Italia, yaitu AC Milan dan juga Juventus. Jay Ilyas dilirik oleh Juventus. Kapten timnas Indonesia Jay Ilyas saat ini diminati oleh salah satu raksasa Serie A, Juventus. Klaim tersebut dibeberkan salah satu jurnalis Italia, Antonello Angelini. Venezia mematok harga 20 juta euro atau sebanding dengan 300 miliar. Wah, dan katanya ini tidak bisa ditawar lagi, padahal harga pasaran Jay Ilyas 50 miliar. Ayolah Venezia, jangan terlalu tinggi mematok harga Jay Ilyas, agar Jay Ilyas pindah aja klubnya daripada Venezia yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Tak mau kalah dengan Juventus, ternyata AC Milan pun juga melirik Jay Ilyas dari Venezia. Bahkan Ibrahimovic turun tangan untuk meyakinkan Jay Ilyas untuk gabung AC Milan. Namun harga tinggi yang dipatok Venezia membuat klub peminat berpikir panjang. Wow, makin sengit aja nih persaingan antara Juventus dan AC Milan. Menurut kalian pantas kemanakah ini Jay Ilyas untuk berlabuh setelah dari Venezia? Kita beralih ke kabar abroad selanjutnya, datang dari Pezuwale. Klub dari Eliano Randers bermain seri melawan FC Utrecht 3-3. Eliano tidak dimainkan di laga ini dan hanya berada di bangku cadangan. Sementara pemain keturunan Indonesia Milano Jonathan juga tidak dimainkan oleh FC Utrecht. Nasib serupa pun dialami oleh Kelvin Verdonk. Nijmegen harus puas bermain imbang 3-3 melawan pemuncak klasemen Eredivisie PSV. NEC Nijmegen sempat tertinggal skor berkat gol Jensen di menit 90+5 membuat skor menjadi imbang. Kelvin Verdonk tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Nasib serupa lagi nih dari klubnya Elkan Bagot. Blackpool FC bermain imbang 2-2 melawan Charlton dengan Elkan Bagot kembali tampil sebagai starter dan bermain penuh 90 menit. Elkan Bagot tampil solid di lini belakang dengan rating 7,5. Nasib siam menimpa dari klubnya Ragnar Oratmangun, yaitu FCV Dender Sporting Charleroi. Pesta gol dengan kemenangan 5-0 melawan FC Dender. Sayangnya Dender di laga ini harus bermain dengan 9 orang. Ragnar Oratmangun masuk sebagai pengganti di menit 34 oleh Romani. And let's draw again 9 men oleh Romani masuk di menit ke-79 menggantikan Will Fowles, dan Oxford United gagal meraih 3 poin di kandang setelah imbang dengan Bristol City 1-1. Bristol bermain dengan 9 pemain setelah Ross McCrory second yellow dan Joe Williams strike red card keluar dari lapangan. Di laga Atlantic Cup, FC Dallas harus mengaku
mengakui keunggulan Brøndby IF dengan skor 2-3. Menariknya, Martin Pas tampil mengenakan topi. Ini bukan kali pertama ia lakukan. Sebelumnya ia juga pernah memakai topi saat masih bermain di FC Utrecht. Martin Pas tampil sebagai starter dan bermain selama 40 menit di laga ini. Lagi-lagi Martin Pas ditunjuk sebagai kapten. Pada game lain, lanjutan A-League Australian League Men, Brisbane Roar mengalami kekalahan melawan Western Sydney dengan skor berakhir 0-1. Sayangnya Rafael Strijk tidak mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan ini dan hanya menghabiskan waktu di bangku cadangan. Sebelum kita lanjut ke kabar timnas yang lebih menariknya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Dua punggawa timnas Indonesia yang saat ini bermain di kompetisi antar klub Eropa, Hilgers dan Dix, akan menjalani playoff 16 besar di kompetisi masing-masing. Hilgers di Europa League bersama Twente akan menghadapi wakil Norwegia Bodo Glimt pada tanggal 13 dan 20 Februari 2025. Sedangkan Dix yang bermain di Conference League bersama Copenhagen akan melawan wakil Bundesliga Heidenheim pada tanggal 13 dan 20 Februari 2025. Wah, gua masih nggak menyangka sih punya pemain timnas yang berlaga di klub antar klub yang sangat bergengsi Eropa. Kabar mengejutkan datang dari Arkan Kakak, di mana tim besar Denmark melirik Markan Kakak. Wonderkid Indonesia Arkan Kakak dikabarkan masuk radar klub raksasa Denmark FC Nordsjælland. Klub yang dikenal sebagai pabrik talenta muda Eropa ini tertarik dengan skill dan potensi besar dari striker berusia 17 tahun tersebut. Kenapa Nordsjælland tertarik? Karena pertama, fokus pada pengembangan pemain muda. Yang kedua, tim dengan rata-rata usia pemain paling muda di Eropa. Dan yang ketiga, berbasis di akademi Right to Dream yang sukses melahirkan banyak bintang dengan tinggi 187 cm, kecepatan serta naluri gol yang tajam. Arkan Kakak bisa jadi senjata baru, The Wild Tiger. Gimana menurut kalian? Apakah Arkan Kakak siap menaklukkan Eropa? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Breaking news, Coach Kurniawan Dwi Yulianto resmi menjadi pelatih striker timnas U20. Sebelumnya Kurniawan sempat dirumorkan akan menjadi asisten pelatih dari Coach Patrick Kluivert di timnas senior. Karir Kurniawan di tim nasional cukup gemilang. Ia berhasil mencetak 33 gol dari 59 penampilan yang ia lakoni bersama timnas Indonesia. Good luck coach. PSSI kabulkan permintaan oleh Romani bebas bermain di posisi yang dia inginkan. Pada saat penawaran menjadi WNI itu datang, saya diberikan kebebasan untuk memilih sesuai keinginan saya bermain di Indonesia. Bagi saya itu adalah paling penting, tegas oleh Romani. Dikutip dari podcast Don Dia, oleh Romani mengatakan pada saat perbincangan bersama PSSI, ia mengatakan Erick Thohir mengaku sedang mencari posisi penyerang yang selama ini menjadi titik kelemahan yang ada di timnas Indonesia. Mereka PSSI melihat bahwa potensial saya ada di posisi penyerang karena mereka mengakui masih sedikit kekuatan daya serang yang dimiliki. Oleh karenanya di sana ada harapan besar yang ingin diraih. Karena itu mereka sangat menginginkan seseorang striker, jelasnya. Breaking news, Erspo memberikan kode melalui story Instagramnya kalau jersey away timnas Indonesia akan diperkenalkan pada tanggal 3 Februari. Siapa yang gak sabar menunggu jersey away timnas? Sandy Walsh lebih suka jersey away daripada home, dan 4 pemain lainnya juga suka dengan jersey away. Makin penasaran aja nih seperti apa jersey away timnas Indonesia. Walaupun banyak beredar bahwa bocoran jersey away itu adalah warna putih dengan strip warna hitam dan juga dominasi warna abu. Pelatih Yordania menilai timnas Indonesia cocok ditangani pelatih asal Belanda Mendersma. Tercatat pernah bekerja sama Alex Pastoor pada masuk staf kepelatihan SC Heerenveen, klub kasta teratas Belanda. Tak heran Mendersma mengaku kenal akrab dengan Alex Pastoor. Mendersma berpendapat
terlihat bahwa ada kecocokan antara sepak bola Belanda dan Indonesia. Hal ini juga tidak lepas dari akar keduanya, ditambah budaya yang melebur dan bertambahnya pemain naturalisasi. Oke, cukup sekian kabar Timnas hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Bye-bye.